Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Oke, hari ini tanggal 5 November 2024. Kalau tempatku sih jam berapa ini? Jam 11.46, sedangkan waktu Indonesia Barat mungkin sekitar jam 10, hampir jam 11. Pasar saham masih buka. Oke, di sela-sela kesibukan kita coba buat ya konten sambil ngobrol santai tentang investasi, saham dan lain-lain ya buat persiapan lah. Oke. Kita mulai dari apa hari ini? Pengen saya bahas mungkin soal kontroversi, cuman bukan kontroversi lah ya. Mungkin lebih ke pendapat, argumen tentang halal haram saham atau seputar itulah. Mungkin udah banyak sih yang ngebahas ini, cuman ya kita pengen keluarkan unek-unek atau pendapat kita pribadi. Mungkin buat kawan-kawan juga pengen komen, silakan. Hari ini kita lihat pasar saham dulu ya. Soalnya kita belum ada ngebuka lagi. Kayak biasa, aku di sini lebih menggunakan aplikasi Ajaib Sekuritas buat pantau pasar, kadang lihat berita juga. Ya, pokoknya lengkap lah semuanya. Oke. Kemarin kan udah sedikit ngebahas. Sekarang kita lihat keadaan market yang terbaru. Market hari ini oke bro, makin turun dari kemarin tuh, sekarang 7468 7470 ya, volatil, turun naik, gak apa. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya dengan kita ini. Mungkin market merah ini kan penyebabnya banyak. Hari ini kalau nggak salah terakhir pemilihan bursa presiden Amerika. Mungkin investor asing kalau mereka ragu, mungkin mereka pada keluar dulu ngamankan uang mereka sampai terpilih siapa presiden antara Trump atau Kamala Harris. Nggak ada hubungan sih. Justru saat market merah ini, kalau kalian yang punya dana lebih nggak kepake, uang dingin, ya mendingan beli saham-saham yang lagi tren turun. Oke, IHSG turun, udah biasa lah ini. Kita lihat penggeraknya dulu ya. Oke, kita lihat siapa yang penggerak hari ini tinggi. Oh, grupnya Lipo, Live, Polo, Cita, JAHD, Adaro. Oh, ini lagi dramanya lagi banyak. Smart, ITMG, Indofood, ICBP. Ini saham-saham papan utama yang kapitalisasinya besar ya. Oke, BRI juga naik, kemarin turun. Sekarang kita lihat yang kelas bawahnya, nomor 2 atau 3 nya kali ya. Top gainernya yang kecil-kecil apa ini? Kobek, Sindo, Keren, Zata, ya sih rata-rata saham gorengan ini. Oke, Bank, Roda, Men, MTSN, AEGIS, ini spare part, Elmek ini Oli, Widi, ini rental alat berat kalau nggak salah. Kebetulan aku punya Campina. Oke, nah kita lihat siapa yang turun. Top loser papan utama United Tractor, Foru. Oh, United Tractor ini alat berat, grupnya Astra, Petrosi, Games, Tambang, Tepia ini punya Pak Prayogo Pangestu beserta Petrosi. DSSA juga tambang atau lebih ke manajer investasi. Adira, MFB, MK Sport, Mika, MBAP tambang, ABMM manajer investasi juga pertambangan. Oh, ini yang besar-besar juga masuk sini. Oh, belum, bukan, sorry. Oke, sekarang kita yang range bawahnya. Siapa yang turun hari ini? Oh, Waran IATA, taksi. Pada gorengan semua nih. Diva, Dart, Foru, JMSS, MDRN, Puri, NFCX, Karlaut.
Scarlet ini lumayan nih 10% turunnya, kadang naik nih paling sering dimainkan ini, digoreng-goreng. Eratek, PMMP, Indrakopenta, TB, Pola, Hits, oke. Pasar bergerak merah, ada apa? Kita ya sambil ngobrol santai aja, sambil ngeliat keadaan terbaru. Oh, kita lihat berita-berita dulu. Siapa tahu, soalnya kadang berita ini bisa jadi input kita buat ya nambah-nambah analisa lah. Apa ini? Crypto development moment in the land of crypto ini karena nggak ada fundamental ya, harus bisa ngebaca narasi makronya sih kalau pengen main di kripto. Pertumbuhan ekonomi kuartal Indonesia sekitar 5%, masih nggak jauh dari tahun kemarin. AHY nggak pas perlu mau bangun tanggul laut raksasa, boleh juga mungkin buat menahan tsunami atau apa nanti bila ada perubahan cuaca. Emiten pelayaran berdividen. Oh iya, pelayaran nih. Tradisi Prabowo, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Prabowo bumi dekat langsung dibawa kabur. Oh iya, pokoknya presiden terbaru kita ini udah mulai untuk 100 hari pertama menjalankan gerakan. Enggak apa, kita dukung aja, kita bantu doa, moga berhasil. Intinya emang harusnya Indonesia ini apa ya, kayak kurangin lah soal oposisi, soal rebutan atau berantem sesama partai. Lebih baik bersatu, soalnya musuh kita ini nanti sebenarnya dari luar ini. Contoh Cina, mungkin oposisinya kurang, jadi dia bikin satu gebrakan langsung semua. Saran sih buat Pak Prabowo. Oke, nah, oh ya gini, untuk soal berita juga sebenarnya selain aplikasi ini yang bagus itu RTI. Nah, di RTI ini lumayan banyak tambahan. Oh ya, ini pemberitahuan terhitung mulai kemarin tanggal 4 untuk chart akan disajikan secara delay 10 menit untuk memenuhi ketentuan bursa efek mengenai penggunaan data real time. Kayaknya ini bursa efek mungkin dia punya lisensi, siapa yang pengen nampilin real time transaksi mungkin ada bayar itu kali ya. Cuman aku kurang tahu sih, bukan yang lebih tahu bisa komen aja. Artinya iya ada uangnya libat kata. Berarti setiap aplikasi sekuritas atau televisi yang menampilkan data real time berarti dia harus bayar lisensi ini. Cuman nggak tahu nih kenapa RTI. Nah, kalau delay 10 menit ini biasanya yang nggak seneng itu trader. Bayangin telat 10 menit dari yang seharusnya. Kita ngelihat misalnya kita buka RTI, kita lihat harganya masih apa ya? Misal harganya 7.400, nggak taunya sudah turun ke 7.100, lumayan. Oke, nggak apa, tuh biar urusan RTI, biar soal berita tutup ini. Oke. Nah, news. Nah, biasanya aku baca cepat aja sih, biar pengen tahu. Pertumbuhan volatil, nilai tukar rupiah, buruh menepuk soal putusan MK, grup modal kurai fasilitas, demi risiko, BCM media program, Adaro bakal bagian dividen tunai. Oh iya, ini udah ada gambaran kemungkinan besar nanti ini. Yayasan Muslim Sinar Mas, Lomba Al-Quran, saham blue chip bayar dividen, Makdina bagian dividen. Nah, Makdina kayaknya bagus juga, dia lebih banyak ekspor untuk sarung tangan karet, untuk medis kalau nggak salah. Cuman harganya lagi ya masih tinggi lagi. Elon Musk misinformasi, cermati saham, Menkes, Avian tebar dividen. Banyak nih perusahaan yang pada tebar dividen interim ini. Bulan-bulan ini ribuan tentara ke Rusia dari Korea Utara,
Cina belas kebijakan tarif impor. Yang pasti ini soal makroekonomisnya perlu juga kita pelajarin buat estimasi apa yang akan terjadi ke depan, baru kita kaitkan saham-saham apa yang akan cuan atau yang akan terdampak. Oke, apalagi nih, dapat mobil, harga, supermarket, rekomendasi. Kalau rekomendasi ini sih sekilas saja, soalnya kadang analis belum tentu bener juga, ya kembali ke kita aja. Target dana pensiun, harga IPO. Oke, beritanya ya mungkin kalian bisa sambil pelajarin juga. Punya RTI ini paling banyak digunakan dalam hal untuk cari berita, dan data-data emiten biasanya lebih lengkap termasuk dibanding ajaib sekuritas. Jadi dua ini bila dipadukan mungkin cocok lah buat pengetahuan kita. Oh ini bahaya ini, bos JP Morgan peringatkan perang dunia 3 mungkin telah dimulai. Nah, berita kayak gini mungkin bisa jadi masukan juga. Karena beritanya kan Amerika udah kirim pesawat pembom ke Timur Tengah, Korea Utara kirim pasukan ke Ukraina. Ya moga-moga sih nggak ada perang dunia ketiga, cuman kalaupun memang terjadi, paling kita sebagai investor kita kembali buka sejarah aja, buka sejarah pada saat perang dunia kedua, terutama belajar dari Bapak Warren Buffett, karena beliau udah investasi dari umur 11 tahun dan udah melewati berbagai perang, termasuk perang dunia, mungkin perang Timur Tengah dulu, dan selalu cuan karena dia tahu kapan harus keluar dan kapan harus masuk, dan tahu dia emiten-emiten apa yang akan terdampak. Ya mungkin nanti kita ada cerita lah soal itu. Pokoknya kita kilas balik sejarah kalau pengen tahu seandainya memang perang dunia 3 terjadi, ya kita harus siap. Yang pasti jangan keluar dari pasar saham, malah kesempatan kalau yang punya dana lebih atau dana nganggur lebih baik beli saham-saham yang pasti sih saham energi, perbankan, consumer good, mungkin teknologi juga. Oke, kembali kita kembali ke lihat data itu ya. Data seperti aja pasar aja. Oke, kita sambil pantau masih 746. Oke, hari ini rencana kita pengen ngobrol soal itu sih tadi, argumen atau pendapat tentang haram atau halal tentang saham. Ya mungkin jadul sih tema, cuman enggak apa-apa sih, kita kilas balik lagi, belajar dari awal buat yang baru-baru juga. Oke, mungkin kita samakan persepsi dulu. Apa itu judi? Dalam bahasa Indonesia, judi memiliki beberapa arti. Satu, permainan untung-untungan. Definisi paling umum itu ya. Jadi permainan di mana pemain bertaruh uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan ini murni bergantung keberuntungan, bukan keterampilan. Itu poinnya udah dapat. Terus yang kedua, bisa juga judi diartikan adu nasib. Dengan adu nasib atau pertaruhan pada sesuatu yang tidak pasti. Jadi udah dapat gambaran kita judi itu apa. Itu menurut bahasa kali. Kalau contoh permainannya adalah ya kartu poker, dadu, togel, itu jelas judi. Kalau sekarang malah sesuai teknologi malah ada judi online. Nah, kenapa judi itu dilarang? Yang pertama, satu, menyebabkan ketergantungan, kerugian finansial, dan tindakan kriminal. Semua saling berkaitan itu kan. Ketergantungan dia apalagi saat judi bisa diatur bandar, dia menangkan untuk beberapa kali permainan, itu akan menyebabkan ketergantungan dari para pemainnya. Kalau kerugian finansial, mungkin mereka nggak sadar dari sekian banyak modal yang mereka keluarkan dibanding keuntungan yang pernah didapat, sebenarnya pasti jauh lebih banyak loss-nya. Nggak mungkin lah kok menang terus. Tindakan kriminal, nah ini yang parah. Kalau udah nggak ada lagi aset atau harta buat dipertaruhkan, mereka pasti mikir cara paling cepat ya kriminal, entah mencuri, merampok, ya pokoknya tindakan yang bertentangan hukum. Ya kalau bisa janganlah judi.
Padahal uang judi jika seandainya masukin aja ke saham, apalagi sekarang saham yang murah-murah aja beli, misalnya saham perbankan yang harganya murah yang cuma berapa ratus rupiah per lembar, beli aja. Tunggu nanti paling 1 tahun, 3 tahun ke depan, selama ke negara aman, normal, perusahaannya ada, pasti untung. Oke. Untuk poin-poin judi mungkin kita sudah dapat kali, kita seandainya kita kaitkan dengan bursa saham. Oke, misalnya judi saham. Kalau di negara kita punya, kalau kita mungkin pengetahuan atau ilmu belum memadai, kita mungkin kembali ke ulama ya. Kalau untuk muslim kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau menurut MUI sebenarnya judi itu juga jelas, judi apabila mempertaruhkan yang kita tidak memahami dan melanggar syariat-syariat dalam hukum Islam, baru dinamakan judi. Jadi intinya kalau menurut mereka sebenarnya judi ya bukan haram. Judi itu bila misal kita memilih saham berdasarkan keberuntungan, misal kita tulis kode saham, tulis di secari kertas misalnya 10 emiten, masukkan botol, terus ya kayak arisan kita kocok-kocok, yang mana keluar emitennya itu yang kita beli. Nah itu jelas murni judi, dia nggak tahu yang dibeli. Jadi faktor keberuntungan. Cuman kalau seandainya 10 emiten itu diambil dari indeks LQ45 ya bisa jadi untung. Cuman enggak lah, justru kita kan harusnya bisa ngebaca fundamentalnya baru bisa. Jadi kalau kembali ke syariat itu artinya gini aja, kalau nggak pengen judi jangan beli saham yang kalau dalam hukum Islam itu bertentangan, misalnya saham-saham minuman keras, jangan. Terus misalnya saham yang bersifat mudarat atau meragukan, misalnya saham merokok, nggak usah diambil. Terus saham yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam ya. Nah, kan sebenarnya ada indeksnya itu kalau pengen lebih aman. Kalau bagi yang muslim yang mungkin muslim konservatif apa ya sebutannya, muslim yang ya agak kaku, keras dan benar-benar menegakkan syariat, sebenarnya ada, dia bisa ikut di saham gini. Indeksnya udah ada sebenarnya, udah disiapin. Indeks nah ini yang Islamik kalau nggak salah itu udah saham-sahamnya, kayak aku yang lupa ini. Ada itu kalau nggak salah isinya benar-benar Islamik, maksudnya Islamik nggak bertentangan, misalnya saham logistik, saham consumer good. Nah, saham perbankan syariah juga bisa diambil. Bentar aku lihat apa ini ya, JII. Indeksnya apa aja? Lupa pokoknya yang mana. Pokoknya ada lah indeks untuk saham-saham muslim. Nah, buat itu bisa pilih tuh. Jadi kalau menurutku pribadi sebenarnya bukan judi apabila mengadu nasib untung-untungan dan tidak mengenal apa yang kita beli. Justru kalau kita memilih emiten berdasarkan logika, berdasarkan analisa kita, mungkin tidak bertentangan dengan hukum, ya sebenarnya sah. Soal judi juga. Sebenarnya segala sesuatu bisa sih dijadikan judi. Misal pemilihan presiden kemarin antara Pak Prabowo, Anies sama siapa satu kemarin. Nah, pokoknya itulah. Misalnya pemilihan presiden kan bisa dijadikan judi. Siapa yang bakalan menang. Bahkan misalnya yang olahraga, sepak bola. Padahal itu murni sportif, tapi bisa juga dijadikan judi. Jadi kembali ke mental masing-masing. Sebenarnya kalau memang dia mental penjudi apapun bisa dijadikan judi.
Sama misalnya di pasar saham juga, yang eee, saham itu kalau kembali ke hakikatnya sebenarnya itu adalah buat investasi, di mana kita membeli saham perusahaan yang berdasarkan analisis kita akan tumbuh dan membagikan dividen dan terus berkembang sampai berapa puluh tahun ke depan. Harusnya itu, cuman untuk memperoleh sahamnya itu kita harus membeli. Nah, di titik itulah kadang ada yang namanya trader. Mereka tahu, mereka beli di harga murah, kemudian mereka jual saat permintaan banyak, supply, ya hukum supply and demand lah. Jadi sebenarnya kalau bisa memang mental kita yang kita perbaikin. Kalau bisa kita jangan sampai punya mental penjudi. Soalnya kalau kita mental penjudi, apapun bisa kita jadikan judi. Ya itu sih beratnya. Oke, kita lihat pasal. Mungkin untuk soal halal haram judi, itu sih pendapatku. Kalau kalian punya pendapat masing-masing, nggak apa-apa, silakan kita hormati. Karena yang jelas itu nggak perlu dikontroversikan, karena yang pasti kita akan belajar investasi dan memperoleh dividen. Yang sebenarnya intinya itu lebih baik cari perusahaan yang membagikan dividen rutin. Soalnya dari dividen itu adalah uang kas yang murni masuk ke kita sebagai bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Nah, makanya justru kadang perusahaan yang nggak bagiin dividennya itu yang kadang meragukan. Yang jangan uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada, terus saat untung mereka ngambil keuntungan jalan lain, kan gampang gitu. Misalnya kita jadi direksi sebuah perusahaan terbuka, kita punya keuntungan banyak, kemudian ya nggak aneh sih kan, misalnya bisa aja kita buat biaya fiktif, misalnya pembelian lahan, pembelian alat, padahal harganya mungkin nggak sesuai itu, otomatis keuntungan menipis, nggak ada yang dibagi dividen, padahal untung. Nah itu makanya mungkin dasar pertama kita harus cari yang bagikan dividen, itu syarat pertama sebenarnya. Cuman ada juga yang berpendapat nggak perlu bagikan dividen, cuman ya kembali kita masing-masing aja. IHSG masih merah. Oh ya, ngomong soal kejudi, kita intip sedikit portofolio. Bentar. Ya, yang hijaunya sih banyak sih aku, cuman kita cari yang merahnya aja. Oh banyak juga, soalnya gini. Setiap cara investasi kan beda-beda tiap orang. Nah, aku juga gitu. Aku kadang lebih mengibaratkan punya akun di Sekuritas ini seperti buka toko. Jadi aku buka akun, artinya aku punya toko, aku pengen di tokoku aku jual saham berbagai perusahaan dari berbagai bidang, dan aku akan jual saat harganya bagus dan aku dapat dividen, walaupun mungkin kecil, nggak seberapa, itu nggak seberapa, nanti kan dia berdasarkan setiap tahun dan dia akan lebih lah. Jadi itu prinsip dasarnya. Nah, yang merah-merah ini dulu pertama kali aku buka, sebenarnya lucu. Pertama kali aku buka, ilmu terbatas, aku nggak tahu, sekilas oke lah ada gambaran tentang rasio-rasio, tapi yang paling utama aku nggak tahu cara melihat harga wajar atau nilai intrinsik suatu saham. Itu juga salahnya. Oke, kita bisa menilai prospeknya, kita bisa melihat marginnya, kita bisa melihat dividennya, tapi kalau kita nggak tahu harga intrinsik, kita benar-benar buta. Harga yang kita beli itu sebenarnya bener enggak, itu salahnya. Kayak ini, oh ya misalnya ini MKNT, itu tatonya banyak itu, ELYX, kita lihat aja. Ini pertama kali dulu aku ingat. Kalian lihat harganya sekarang Rp1, bahkan kalau nggak salah, bentar kita buka, harga Rp1, emiten sedang disuspend. Udah benar-benar perusahaan bangkrut ini. Dilihat, nah dari aplikasi ini kita bisa lihat semuanya. Feednya beritanya apa ini? Kadang ada rame nih.
Nggak terlalu penting. Berita terakhir MK, ini udah dikunci total. Nah ini net profit margin minus, IPS minus, jadi sebenarnya ini minus semua. Nah ceritanya kenapa dulu aku beli, kenapa ya, aku beli di harga berapa ini dulu, Rp3. Jadi coba hitung aja. Oh kita lihat tatonya ini, tato dari BI, laporan negatif, kemudian belum menyampaikan laporan keuangan. Dalam pemantauan khusus, perusahaan tercatat belum mengadakan RUPS. Udah lengkap dia. Dulu karena aku masih awal-awal, kulihat harganya cuma Rp3 selembar. 1 lot 100 lembar berarti cuma 300. Bayangin, 1 lot cuma Rp300. Nggak nyampe 500 malah. Mungkin seharga permen. Ya aku pikir ya buat lucu-lucuan aku beli 300 kali 300 ya sekitar 30.000. Benar-benar nggak tahu kan itu, karena kirain dengan harga Rp3. Salah satunya juga ini, kenapa dulu pilih, kan biasanya kita lihat itu profilnya. Lihat Mitra Komunikasi Nusantara, berdiri 2015, ya lumayan lama. 2024 mungkin hampir 9 tahun. Didirikan tahun 2008, masuk bursa saham 2015, memiliki visi menjadi distributor telekomunikasi yang andal dan profesional dalam skala nasional. Nah bayangin, begitu mendengar telekomunikasi, otomatis kita mikir, wah ini bidang teknologi yang kedepannya bakalan cerah. Ini agak rincinya. Bergerak pada sektor layanan perdagangan, jasa, investasi, gini utamanya perdagangan, pembangunan industri jasa, pertambangan, pengangkutan darat, percetakan, dan pertanian. Nah banyak kan kirain, wah ini perusahaan harganya sudah Rp3, bidang sektornya bagus, kirain oke lah saat ini rugi, siapa tahu ke depan dia akan memperbaiki atau minimal diakuisisi perusahaan besar, biasanya sahamnya akan naik. Itu karena ya namanya kita masih awal-awal lah, ya udah beli 300 buat lucu-lucuan, anggapnya buat belajar lah. Nah jadi seandainya kita nanti jadi fund manager atau mulai aset yang lebih besar, kita tahu yang mana yang bisa kita pilih. Kemudian mungkin nanti juga beda, misalnya saat ini kita cuma pegang 1 atau 10 juta, itu kan nanti beda pemilihan komposisinya apabila kita udah jadi fund manager yang pegangannya mungkin MM-an triliunan. Ya mungkin nanti sambil jalan kita ceritain. Nah yang kayak gini kan bisa dibilang ya memang ada unsur judinya juga sedikit, cuman ya kita mencoba analisa beda. Yang kalau menurutku judi itu yang tadi itu pilih emiten sembarang kemudian dikocok yang mana yang keluar, kalau mungkin sambil pakai doa atau wangsit nunggu mimpi yang mana keluar, itu yang dipilih. Nah itu yang benar-benar murni judi. Kalau ini kita murni sambil belajar analisa lah. Nah buat kalian yang baru-baru sebenarnya gak perlu ngikutin kayak gini, kalian ya pelan-pelan aja. Mungkin pertama oh ya apalagi Gen Z sekarang enak, dia KTP-nya udah dipadankan dengan NPWP, gampang, tinggal buka rekening di bank, buka akun sekuritas, mungkin bisa ikut di sini nanti link untuk referensinya pakai aja punya aku, oke? Kemudian kalian udah otomatis, apalagi kalau untuk ajaib sendiri mungkin dia sama Bank Permata kalau nggak salah RDN-nya. Nah ini soal RDN, dulu mungkin belum ada RDN. Dulu akun kita itu gabung dengan sekuritas, sehingga sekuritas memegang satu akun yang dana nasabah gabung di satu akun. Nah untuk sekuritas yang nakal, saat dia memakai akun tersebut, mungkin di rekening tersebut dia kalah, loss atau apa, semua kena imbas. Kalau dia kabur, uang nasabah hilang. Itu zaman dulu. Sekarang ada yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Jadi setiap investor dia akan memiliki rekening tersendiri, rekening dana nasabah, dan itu tercatat di bank kustodian. Jadi dana kita itu di sana semua. Jadi seandainya
sekuritas tersebut pilot atau one prestasi atau kabur atau apa, mereka nggak bisa ganggu dana kita. Karena mereka cuma perantara aja, mereka cuma ngambil fee dari transaksi kita. Itu keuntungannya, jadi nggak perlu takut lah. Soal nasabah sendiri mungkin nanti kita bahas lebih rinci, karena intinya kita terdaftar di KSEI kalau nggak salah. Jadi berkata dan nama kita, NPWP kita, dan jumlah aset kita tercatat. Jadi nggak jauh lebih aman lah sekarang. Nah itu enak generasi sekarang. Malah kalau boleh saran sih, generasi sekarang ini begitu punya KTP sebenarnya bisa sih buka akun, udah nabung pelan-pelan, cicil. Terutama yang bagus-bagus saya sih cari, nggak usah yang aneh-aneh kayak gini. Makanya mungkin kita sambil belajar, kita sama-sama. Oke. Jadi mungkin untuk soal hal haram tadi ya, mungkin kembali ke masing-masing. Sekarang kita punya pendapat sendiri, kita bisa cari referensi, kita bisa belajar mungkin dari channel-channel yang lain juga. Yang pasti kalau yang muslim mungkin niatkan ibadah aja, karena dengan saham kita bisa menabung, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, membantu yang lain, kita juga bisa tumbuh bersama perusahaan. Cuman untuk pekerjaan aktif siapapun mungkin tetap aja sehari-hari, walaupun mungkin cuma tukang parkir, tukang listrik atau apapun, tetap normal, cuman sisihkan uang untuk investasi. Karena sekarang investasi nggak mesti harus orang kaya lagi, kita yang kecil-kecil juga bisa ya, beli 1 lot, 2 lot, kalau ada rezeki beli 10 lot, pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi sekarang semua juga bisa gampang lah sekarang. Oke, mungkin itu dulu. Apalagi ya, untuk berita kita udah lihat pasar saham masih pada turun, tapi nggak apa-apa, ini kesempatan buat koleksi saham-saham yang murah. Misal, oke kita contoh aja ya, kita cari yang sahamnya sebenarnya bagus. Oke, aku lebih biasanya kalau aku sih udah beli rata-rata 1 lot. Nah kita cari misal yang sahamnya lagi turun, nah misalnya kayak gini. Oke, TB contohnya ya, tapi ini disclaimer dulu ya, bukan buat anjuran jual beli. TB harga sekarang 665, aku punya 4 lot. Oke, dulu aku beli nyicil satu-satu ya, 675, 670, 635, sekarang 665. Harga rata-rata aku 666, saatnya 65. Oh cuma turun kecil. Nah cara ngeliatnya gini aja, ini contoh ya, biasanya aku akan lihat ini grafik dia selama 5 tahun. Dia pernah turun mungkin awal-awal IPO, dibanting blok, kemudian dia akan naik. Nah ini selanjutnya biasanya dibanting ini karena mungkin pengendali atau bandar atau siapapun yang pengen take profit pada awal sudah habis, dia akan bergerak berdasarkan fundamental dia. Lihat turun naik wajar, baru kita lihat. Aku biasanya lihatnya ke profil, bisa juga pengen tahu dulu kan TB ini apa. Tercatat 2019 PT Dana Berata Luhur 26 Juni 2008. Oke, menjadi perusahaan investasi terkemuka, fokus pada hauling road dan infrastruktur pelabuhan. Hauling road berarti dia lebih ke jalan tambang batu bara, nggak mesti apa, jalan tambang aja, entah batu bara, nikel, besi atau apapun, dan infrastruktur pelabuhan. Jadi di sini udah kelihatan lumayan bagus sih bidang usahanya. Baru bidang usahanya kita lihat infrastruktur, utilitas, transportasi. Kegiatan utamanya konsultasi manajemen dan perusahaan infrastruktur. Oke, bidangnya bagus, lebih banyak dominan ke bidang energi. Baru kita lihat misalnya, nah laporan ini yang paling suka nih, dividen. Nah lihat dividen dia rutin setahun 3 kali nih, tahun 2024 20 rupiah, 15 rupiah, 15 rupiah, 2002 4 kali malah, 1, 2, 3, 4.
Iya bener, November, Agustus, Juni ada dua kali, 4 kali setahun, lumayan. Tuh kan. Nah, dividen dari tahun 2021, 22. Oh, jadi tadi IPO-nya kapan ini? IPO 2019, berarti 2021 baru mulai ngebagi dividen. Dan 2021, 22, 23, 24. Berarti setelah Covid mulai lancar. Dari sini udah kelihatan bagus. Biasanya juga stock split belum ada. Mungkin karena dia masih baru. Kita lihat finansialnya. Finansialnya terjadi peningkatan kuartal 1, 2, 3 terus meningkat. Oke, bagus. Aset dibanding dengan liabilitas masih normal dan ada cash flow-nya malah penambahan. Oke, bisa dilihat semuanya bagus untuk finansial. Kemudian teknikal. Ini lebih ke mungkin masukan dari manajer investasi, akhirnya netral. Biasanya nanti kalau memang bagus lagi dia akan ke buy atau sell kalau dia agak turun, tapi ini kembali ya cukup sebagai masukan buat kita aja. Broker summary ya sekarang udah ditutup, otomatis kita nggak bisa ngelihat flow asing atau flow dari lokal, nggak apa-apa ya, pokoknya kita ikut aturan aja lah. Dulu sebenarnya para trader paling seneng nih kalau seandainya broker summary dibuka, bisa ngelihat, dia bisa ngikut flow asing, bila flow asing masuk ikut beli, biasanya kayak gitu. Itu bandarmologi lah. Nah, ini case statistik, kita lihat bidang energi statusnya baik. Nah, biasanya aku yang lihat tuh gini, NPM net profit marginnya 22,13%, double digit, udah syarat paling bagus ini. Kemudian EPS, earning per share-nya 90,07. Ini bila ngikutin Warren Buffett sama siapa itu gurunya, kali 10 aja. Kali 10 berarti harga dia 900. Oke. Kita lihat lagi book value-nya masih murah, ini 0,8 di bawah 1. PI-nya 7,38, berarti 7 tahun baru balik modal. Bener ya, sorry. Kemudian DER-nya, debt equity ratio, ini tingkat utang kecil banget, 7%. Otomatis dengan DER kecil dia bagi dividen gampang. Logikanya gitu. Nah, ini dividen ini yang paling penting. Dividennya kamu lihat, Rp125. Payout rasionya 138%, dividen yield-nya 18,9, hampir 19%. Bayangin dividen yield 9%, 19%, sementara inflasi kita berapa? Anggap 5%, tapi jauh di atas inflasi. Jadi nabung di sini bisa dapat 18% per tahun. Tapi ini dengan catatan saat ini ya, kita nggak tahu ke depannya. Cuma sebagai gambarnya aja, artinya ini bidang udah bagus. Kalau dia harga dividen 125, artinya kalau dikali 10 sama 20 aja berarti 1.250 sampai 2.500. Itu range harganya. Bayangin kan, 1.250 sampai 2.500. Baru kita lihat bandingkan. Oh ya, jadi gini, dividen udah harga berdasarkan dividen 1.250 sampai 2.500, sedangkan harga berdasarkan IPS adalah 900. Sekarang kita lihat harganya cuma 660. Ini bisa dibilang safety marginnya besar. Biasanya kalau Warren Buffett milih, paling seneng yang kayak gini, yang safety marginnya jauh. Bayangin dari 60 ke 900 aja belum nyentuh, apalagi ke dividen. Dan ini akan terus menumbuh jika laba dia terus naik, otomatis dia akan tetap nanti pada naik nanti IPS beserta dividennya. Nah, mungkin screening cepatnya kalau kayak gitu. Ya, ini salah satu contoh. Cuman sekali lagi disclaimer on, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Mungkin perkembangan terbarunya, laporan keuangan terbarunya baru bisa melihat. Cuman ya biasanya kalau kita mendingan lihat dividennya aja. Kalau udah dividennya bagus, rutin, artinya manajemennya ini mau berbagi dengan investor, nggak ada yang perlu disembunyikan. Bagi ada keuntungan, bagi aja langsung. Apalagi bila 2 kali setahun, 3 kali setahun, lumayan lah buat tabungan.
Oke, mungkin ini contoh screening cepat emiten kali ya. Tapi sekali lagi jangan ngikutin enggak sebenarnya ngikutin saranku sih. Pokoknya kita cuma berbagi aja. Untuk hari ini mungkin itu dulu. Kita udah lihat sedikit berita juga dari JP Morgan juga tadi, kemungkinan perang dunia ketiga, kita lihat perkembangannya ya, cuman mudah-mudahan enggak sih ya. Pasar saham kita lagi downtrend karena makroekonomi soal presiden Amerika, sementara punya kita sendiri sebenarnya aman-aman aja. Terutama perbankan, misalnya BRI, kalau kalian punya uang dana lebih, invest di perusahaan perbankan, terutama misalnya BRI atau Mandiri, nanti dia bakalan balik lagi nanti ke harganya, fundamental. Mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Nanti kalau ada waktu nanti setelah kesibukan kita bikin lagi. Ya kita belajar pelan-pelan lah. Oke, seperti biasa, bila kalian suka, subscribe, komen, dan share. Tetap cuan dan stay in the market. Oke, baik kawan-kawan.